Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kuliah desain pesan pembelajaran, yaitu prinsip belajar konsep. Bersama saya Kintan Ayu dengan NIM 201102131 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, apa itu konsep? Konsep tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti yang kaya dari konsep atau berbagai konsep yang diperoleh siswa. Dan juga, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Terdapat 7 dimensi pembelajaran konsep menurut Flavel dalam Dahal. Yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Contohnya, kursi mempunyai permukaan yang datar, memiliki sandaran, dan memiliki 4 kaki. 2. Konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Contohnya, pada gambar tersebut merupakan konsep kelas sosial ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan, atau pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. 3. Dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret, atau konsep-konsep itu sendiri atas konsep abstrak. Contohnya pada kepuasan adalah abstrak. 4. Keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Contohnya, seorang anak kecil yang mengenal konsep air yang ditunjukkan dengan air. Konsep air akan menjadi lebih luas dengan contoh-contoh air lainnya. 5. Generalitas atau keumuman bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Contohnya, konsep sapi adalah subordinat dari konsep mamalia. Selanjutnya, konsep mamalia merupakan bagian dari konsep hewan. 6. Ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. 7. Kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Jadi kesimpulannya, konsep adalah suatu ide atau gagasan, sebutan, nama terhadap sesuatu melalui proses berpikir, menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk memahami dunia. 4 jenis-jenis konsep. 1. Konsep konjungsi. Konsep konjungsi atau penghubung merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran. Contohnya pada gambar tersebut, kalimat Budi dan Ani pergi ke sekolah. Konjungsi dari kalimat tersebut adalah kata dan kata ke. 2. Konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas, sehingga orang akan mudah memahaminya. Contohnya pada gambar tersebut diilustrasikan mengenai struktur organ tubuh manusia agar lebih mudah dipahami. 3. Konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Cara mudah memahaminya adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi, maupun dengan penggunaan sinonim. Contohnya pada gambar tersebut menjelaskan konsep metamorfosis yang merupakan konsep abstrak dapat dijelaskan melalui definisi dan pemberian contoh-contoh kasus metamorfosis. 4. Konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang kriteria ikan adalah hidup di air dan bernafas dengan insang. Non-kriteria ikan adalah tidak bernafas dengan insang, melainkan dengan paru-paru. Contoh kriteria adalah ikan, sedangkan paus walaupun hidup di air, tapi tidak bernafas dengan insang, melainkan bernafas dengan paru-paru. Jadi paus bukan termasuk ikan. 3 prinsip pemilihan contoh dan non-contoh. 1. Gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Misalnya mengajarkan konsep paus, siswa tahu bahwa paus hidup di air, namun bukanlah ikan karena tidak bernafas dengan insang.
dengan menyajikan gambar ikan lain yang bernafas dengan insang akan menyajikan non-contoh dan akan menambah pemahaman siswa. 2. Gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya, konsep mamalia, memperbanyak contoh-contoh konsep dapat memperjelas definisi konsep. 3. Sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Sajikan sebanyak-banyaknya karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Contohnya pada gambar tersebut, objek dalam lingkaran adalah segitiga, yaitu contoh. Dan objek di luar lingkaran bukan segitiga atau non-contoh. 2. Prasyarat belajar konsep. 1. Pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju ke konsep yang lebih rumit. Misalnya perbedaan besar dan kecil, perbedaan warna merah dan warna hijau. Jadi dari konsep dasar ke hal yang lebih rumit. 2. Fasilitasi pembelajaran dengan pembelajaran yang tepat. Dalam pembelajaran, sajikan contoh-contoh familiar atau tidak asing dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Contohnya pada gambar tersebut, menyajikan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti batu, air, dan balon. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.